Mazmur 133. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak mengingini, merindukan akan kerukunan, damai sejahtera, lebih-lebih keluarga. Kita semuanya merindukan, saudara, akan saudara-saudara duduk dengan tenang, rukun, tidak ribut. Nah, tetapi kenyataan hidup di dalam dunia ini bisa enggak ada yang suami istri sejak kawin enggak pernah ribut? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Yang satu tuli. Nah, jadi kalau yang satu tuli tidak dengar apa-apa, tidak pernah ribut. Nah, maka dari itu saudara, kalau dunia ini dilanda begitu, lalu apa orang Kristen yang dapat lakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita kerap kali baca buku ini, dengar kuliah ini, seminar ini, karena ingin dan merindukan mendapat itu semua. Padahal segala sesuatu itu Tuhan Yesus di dalam Alkitab berkata apa? Belajarlah kepadaku. Betul enggak? Betul? Nah, sekarang Tuhan Yesus punya saudara-saudara enggak? Punya. Punya ibu, bapak enggak? Punya. Nah, sekarang bagaimana Tuhan mengatasi, menghadapi keluarga yang belum bisa nyatu? Nah, coba kita lihat pada waktu Tuhan Yesus, dia hidup di bawah asuhan daripada Maria dan Yusuf. Umur berapa dia baru keluar menginjil? 30 toh? Jadi sebelum itu dia berfungsi, dia berstatus sebagai apa? Sebagai anak atau sebagai Mesias? Sebagai anak. Di dalam keluarga Yusuf dan Maria, sebelum Tuhan Yesus diutus bapaknya di surga, dia statusnya sebagai anggota keluarga, sebagai anak. Betul enggak? Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7, kita bisa tahu, saudara, apakah saudara-saudara Tuhan Yesus itu mengakui Yesus itu sebagai Allah Mesias atau tidak. Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini
dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Loh, saudara, lihat, kalau Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia muncul menjadi Mesias dan memberitakan firman Tuhan dan mujizat dan kuasa, saudaranya percaya sama Yesus enggak kalau dia Mesias? Alkitab ngomong, bukan saya. Bilang apa? Saudaranya tidak Mengapa saudaranya tidak percaya? Kata-kata saudaranya ini perhatikan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Sebabnya apa, saudara? Sebab di dalam keluarganya Yesus belum menampakkan kuasa kemuliaan Allah di dalam dirinya. Kalau di dalam keluarga dari kecil dia menampakkan bahwa dia adalah manusia Allah super dan dia membuat segala mujizat, saudara-saudaranya percaya enggak? Hah? Percaya. Hormat sama dia enggak? Takut sama dia enggak? Ya, di sini saudara-saudaranya menghina dia atau malah takut sama dia? Menghina dia. Kenapa? Ayo, tanyai sekarang. Kenapa? Yesus itu luar biasa. Makanya Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Dia tahu tempatnya dan dia tahu waktunya yang tepat. Dia diutus Bapa, lalu dia ditempatkan di keluarga Yusuf dan Maria. Dia tahu sebelum dia dipanggil keluar, status dia sebagai seorang anak manusia tidak boleh mengeluarkan kuasa dan kemuliaannya. Sehingga selama 30 tahun dia dihina, diejek sama saudara-saudaranya. Betul tidak? Tapi apakah dia buka mulut? Tidak. Bantah? Tidak. Kira-kira kalau saudara punya kuasa, punya kemampuan, sanggup enggak dijadikan keset kayak Tuhan Yesus, kayak budak kayak Tuhan Yesus? Ayo, sanggup? Enggak sanggup. Nah iya, karena belum apa? Ayo, kenapa kok enggak sanggup? Belum apa? Belum mati. Akumu belum mati. Loh, orang mati itu diajak ngomong bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Nanti malam pergi kamar mayat di rumah sakit. Ngomongin semalam suntuh. Kamu bisa enggak? Bisa. Kamu ngomong bisa. Yang mati enggak. Denger. Betul enggak? Kamu bisa ngomong enggak? Bisa. Tapi yang mati enggak denger. Bukan enggak bisa, enggak denger. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa diam saja? Dia sudah mati. Keakuannya dia mati. Dimaki-maki, diomongi enggak bisa kerja. Bayangin, umur 30 belum keluar dari rumah tangganya Yusuf dan Maria. Kira-kira Tuhan Yesus diomongin orang enggak lontang-lantung enggak? Nah, tapi dia diam.
Sebab dia tahu rencana Allah akan membawa kemuliaan. Saudara percaya enggak kalau saudara ini sudah direncanakan oleh Allah? Hah? Kalau sudah direncanakan, kenapa kamu pusing? Kenapa kamu susah? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu bingung? Karena kamu kurang percaya. Dan kamu belum mati, akunya. Jadi kalau kesinggung sedikit, tiang. Itu. Apalagi dikasih kuasa kayak Tuhan Yesus. Wow. Langsung orangnya disepatani kabeh, mati kabeh. Iya dah. Ini saudara, makanya saudara tidak dikasih kuasa. Sebab kalau dikasih kuasa, kesinggung sedikit, kutuki, mati orangnya. Betul enggak? Lebih baik dikasih kuasa, ngutuki orang mati, atau lebih baik tidak usah dikasih kuasa? Nah, lebih baik tidak dikasih kuasa. Kalau dikasih kuasa, mau kutuki mati, kamu nanti malah nanggung dosa nih. Jadi, saudara tahu, kita kerap kali dibiarkan Tuhan begitu, karena Tuhan itu cinta kita. Bahwa kita ini debu, kita tidak punya kemampuan untuk menahan kuasa Allah. Karena kita tidak tahu timingnya, saatnya yang tepat yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, kita harus tahu, belajar dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaranya sendiri tidak percaya Yesus disebabkan karena Yesus pada waktu di dalam keluarga dia tidak menunjukkan kemuliaan dan kuasanya. Karena Allah Bapaknya belum mengizinkan. Dan dia tahu tepat waktu dan saatnya untuk digunakan. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus sudah sampai waktunya dia harus kembali kepada Bapa. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Perhatiin saudara, Tuhan Yesus ini istimewanya di sini. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, sekarang kalau pada waktu dia mau keluar, dia belum saatnya, dia tidak boleh menggunakan kekuasaannya dan kemuliaannya. Sekarang dia tahu saatnya harus kembali kepada Bapa. Dia tahu juga pada waktu dia di Taman Getsemani, dia mau ditangkap. Orang-orang yang mau nangkep ditanya sama dia, kamu cari siapa? Cari Yesus. Yesus jawabnya apa? Akulah dia. Padahal tidak ngomong apa-apa loh. Akulah dia. Orangnya rebah semua. Berat, jatuh. Itu kuasanya nyata enggak? Nyata. Tapi setelah itu dia berkata, kalau engkau cari aku, biarkan murid orang-orang ini pergi lebih dahulu. Murid-muridnya lari semuanya, baru Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap. Dia menggunakan kuasanya apa tidak? Hah? Tidak. Dia waktu ditampar gunakan kuasanya enggak? Enggak. Dia waktu ditelanjangi, dia tidak menggunakan kuasanya. Dia pada waktu dihajar, dia tidak menggunakan kuasanya. Sakit enggak? Dia diam. Kenapa? Dia tahu ini harus ditanggung karena ini rencananya Bapa. Mengapa dia rela? Karena dia mengasihi Bapa. Karena apa? Karena Bapa punya rencana untuk menyelamatkan
menyelamatkan umatnya. Dan caranya harus begitu. Yesus tahu, makanya dia rela. Yesus sudah memberi contoh, saudara. Dan segala sesuatu kejadian tidak ada yang kebetulan, terutama untuk orang Kristen. Allah merencanakan, karena Allah Maha Tahu, maka doamu, coba ibu-ibu tadi nyanyinya bagaimana? Aku menyerahkan segala sesuatu ke dalam tanganmu, betul enggak? Kalau kamu menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, berarti kamu rela diatur Tuhan enggak? Rela. Tapi cara Tuhan atau cara kamu? Ayo, kalau kamu rela, caranya Tuhan atau cara Anda? Kepengennya caramu toh. Lah itu yang enggak cocok. Nyerahin Tuhan, tapi caraku. Lah itu kan sama aja toh. Sama ngelepas ke macan, kepala sama badane, ekornya dicekeli terus. Nah, akhirnya kamu kegigit macan enggak? Iya. Nggak usah macan, kucingnya tarik buntutnya terus, nanti kan kamu digigit kucingnya. Saudara, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kalau Allah merencanakan dalam hidup saudara dan saudara percaya, segala sesuatu yang terjadi pasti rencana Allah dan itu membawa kebaikan. Karena apa? Karena saudara sudah berdoa, Tuhan, aku rindu seluruh keluargaku diselamatkan. Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Rindu enggak? Kepengen enggak? Caramu atau cara Tuhan? Hah? Cara Tuhan harus konsekuen, rela. Caranya bagaimana? Enggak tahu, urusan Tuhan. Kita kerap kali mau batasi. Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Allah yang punya langit dan bumi? Dan kalau dia ngomong sama orang dunia ini, semua selamat, selamat dah. Selamat. Lah ngapain anaknya harus dikorbanin untuk disalib, ditelanjangi? Buat apa? Wong ngomong selamat, kok leren menderita. Nah, saudara kerap kali ngomong gitu dah. Tuhan, kalau engkau mau, itu anakku jamah sih Tuhan. Itu suamiku Tuhan. Itu adikku Tuhan. Mbok ngomong, bertobat. Bertobat tak? Tobat, maumu gitu toh. Nah itu ngatur Tuhan. Saudara tahu, Allah tahu yang paling baik. Kalau saudaramu harus bertobat, Tuhan, kamu berdoa, Tuhan tobatkan dia, kamu doakan. Kalau Tuhan lihat, oh aku dengar doa anakku itu, orang itu tidak bisa bertobat kalau tidak melalui penyakit yang gawat. Nah lalu Tuhan bilang, ya, doamu tak dengar, tak kasih penyakit yang gawat. Waktu datang sakitnya, loh Tuhan, aku sembahyang tobat, loh kok sakit? Loh, kok modelnya gitu sih Tuhan? Loh, itu. Nah, lalu kamu sembahyang gini, Tuhan sembuhin. Loh, tadi ini ngonobati. Tuhan lihat caranya harus begini, diunter-unter sih. Jangan Tuhan, sembuhin. Loh ya ndak jadi tobatnya. Nah, jadi Tuhannya bingung enggak? Mikiri ngerasake saudara itu loh. Tuhannya itu ndak bisa kerja geleng-geleng terus. Sembayang ini, besok sembayang itu. Loh, ini agak tak laksana setengah jalan, sudah dipotong di tengah jalan, muter sana. Loh, ini piye? Itu loh saudara. Kalau engkau sudah berdoa, kamu harus belajar seperti Yesus. Apapun yang terjadi, tidak masalah. Karena Allah tahu
putranya yang terbaik. Meskipun hal itu melalui pengorbanan dan penderitaan. Sebab apa? Segala sesuatu ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Yesus tahu dan dia tidak menggunakan kuasanya karena dia sudah diberitahukan oleh Bapa. Kapan Yesus diberitahukannya? Pada waktu dia di atas gunung, ketemu Musa dan Elia. Alkitab berkata, Musa dan Elia menemui Yesus untuk membicarakan perjalanannya ke Yerusalem, yaitu mengenai kematiannya. Kalau saudara dan saya hidup belajar seperti Yesus, apa saja yang akan terjadi diberitahukan oleh Bapa. Sehingga saudara dan saya tidak takut, tidak khawatir, tapi tenang. Karena apa? Tahu itu harus terjadi dan itu jalan yang Allah pilih. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Dan aku, kata Tuhan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Loh, Tuhan Yesus tahu enggak syaratnya bagaimana supaya dia dapat menarik semua orang datang kepada dia? Harus ditinggikan dari bumi. Apa maksudnya ditinggikan dari bumi? Apa dipuji-puji, disanjung-sanjung? Tapi disalib. Saya dulu enggak ngerti, saudara. Loh Tuhan, ditinggikan ini maksudnya apa sih Tuhan? Tuhan bilang, disalib. Oh jadi penderitaan, ya. Saya ngalami, saudara. Sebelum saya diejek, difitnah, dimaki-maki, saudara tahu, Tuhan ngomong sama saya 3 kali. Yusa, sebentar lagi aku akan tinggikan kamu. Wah, udah kepengin. Tuhan bilang, Yusa, kamu harus mengalami seperti yang aku alami. Harus ditinggikan. Ya sudah Tuhan, kalau itu kehendakmu silahkan. Benar saudara, saya dimaki-maki sama orang-orang. Karena apa? Perkara istri saya. Karena istri saya, Tuhan bicara sama istri saya pada anak-anak, mengatakan bahwa ibumu sudah waktunya untuk pulang. Sampai saya siapkan semua, saya bilang sama istri saya, bagaimana? Ya wis toh, wong kita ini milik Tuhan, ya biar tuh kehendak Tuhan jadi. Wong aku ini ndak mau bikin susah kamu. Jadi kalau memang waktuku sudah tiba, aku tak siap-siap sendiri. Nah, baik ndak? Baik istri saya. Peti mati pesen dewek, diukuri dewek, terus dicat, minta catnya putih. Peti mati tidak pernah ada cat putih, dia minta putih. Dicat putih ya yang, ya, tidak apa-apa, biarin, saya orangnya tidak apa-apa. Tahu wong rencana bapak, tidak usah takut. Lalu saya waktu di Surabaya 2 tahun yang lalu, dia tahu-tahu introkal, yang aku sudah beli tanah kuburan. Oh. Buat apa? Buat aku. Aku bilang, ya beli yo. Loh. Karena apa? Karena aku tahu rencana Allah pasti baik. Jadi Kia kalau mau siap-siap sendiri, lebih baik atau enggak? Lebih baik. Kalau aku yang nyiapke, ya sembarangan.
Tapi dia maunya semuanya ngapi ya. Loh, lah aku gak tahu senengmu apa. Wis aku tak bikin dewek ya. Ya. Jadi peti mati nih rok yurek yang mau dipakai dek mati bikin. Kayak gini ya, nanti aku pakai gini. Lalu manggil orang suruh menghias. Nanti aku dek mati hiaso corone ngene. Aneh enggak? Nah, mati itu dibuat mainan enggak sama dia? Ditakuti pada? Tidak. Alkitab berkata apa? Hidup untuk Yesus, mati adalah satu keuntungan. Ini kenyataan. Semua siap. Sampai kembang di atas peti mati dipajang, dihias sendiri. Karena dia memang tukang merangkai bunga, guru merangkai bunga. Dirangkai sendiri, warnanya dibikin sendiri, yang dia seneng. Pokoknya nanti kalau aku mati tinggal kamu masangi plek, tempel, semua beres. Aku bilang, puji Tuhan punya istri kamu itu lumayan, nggak usah repot. Nah, saya kalau ngomong belak-belakan, wong orangnya ya di sini itu di belakang sini. Hari ini baru datang dari Bandung dia. Nah, saudara tahu, saya rileks. Setelah sampai waktunya, kita semua siap. Saya sampai tidak pelayanan, saya bilang, Tuhan, aku tidak mau kalau istriku nanti pulang aku kaget, tahu-tahu mati. Enggak, aku mau nungguin. Nah, tak tungguin. Lu kok tidak teko-teko? Lalu waktunya sudah sampai, anak saya laki-laki ternyata nangis luar biasa. Dia berkata, Tuhan, kok ternyata aku yang belum rela. Kamu rela enggak? Ya sudah, aku bertobat rela. Serahin. Sebentar lagi anak lakiku yang kedua dia lihat, oh mah, aku lihat kereta jemputan dari Tuhan sudah datang. Tetapi kok enggak berhenti mah di depan rumah, lewat terus. Loh, oh enggak jadi. Mesti ditambahi lagi nih Tuhan. Loh. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini piye ini? Jadi enggak ini? Aku ini deg-degan terus loh Tuhan. Loh, yang namanya suami, siapa yang kepengen ditinggal istri, betul enggak? Apalagi hamba Tuhan, keliling terus. Kalau orang tahu enggak punya istri, bahaya. Loh, betul enggak? Bahaya. Nanti kalau minta konseling sendiri-sendiri, wah, bisa transfer. Makanya itu saya bilang, Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan bicara, saudara. Istri saya sudah dipanggil sama malaikat. Dipanggil, masuk kamar, dipanggil, masuk. Lalu bendelnya itu disobek, dia bilang, kamu tidak boleh berangkat sekarang, ditunda, balik. Oh, ditambahi, aku tidak jadi pulang sekarang. Ayo wis toh, syukur aku. Nah, lalu saya dimaki-maki apa? Nabi palsu. Ngomong nggak jadi. Mau cari sumbangan. Aduh, dimaki-maki segala macam. Sing nyari sumbangan ya sopo? Siapa yang mbok sumbang berapa aja, siapa yang mau kehilangan istri? Kecuali kalau istrinya itu jengkelin. Ya toh? Mau cepet-cepet ganti. Nggak usah disumbangnya, cepet-cepet ganti. Tapi kalau istri yang sayang, yang hidup kita bahagia, mau kasih berapa? Nggak bisa diganti, betul nggak? Wong anakku ya nggak mau diganti. Wong saya pernah ngomong sama dia, nanti dek mama pulang, papa boleh kawin lagi ya? Nggak ya? Oh nggak boleh, nggak. Hidup sendiri sama Tuhan. Lah kok galak-galak anakku ya? Nanti ibu tiri repot. Nggak, nanti malah jadi masalah. Tak
Ya betul, saya hadapkan Tuhan, wah jadi masalah loh Tuhan.